Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Putovis. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ikan Channa asiatica saya ini teman-teman. Jadi untuk Channa asiatica ini saya sudah mengadopsinya selama 3 bulanan ya teman-teman. Jadi cukup lama juga teman-teman. Namun di sini saya sudah mengalami atau melalui tahapan progressment ya teman-teman. Jadi untuk progressmentnya sendiri hampir sama dengan Channa Maru ya teman-teman. Namun di sini itu saya hanya membedakan dalam segi porsi makanannya teman-teman, dan juga settingan tanknya. Seperti yang kalian lihat untuk settingan tanknya sendiri itu saya menggunakan eh, background yang warna hitam dan juga pasir eh, Bali ya. Jadi yang putih itu namanya pasir Bali teman-teman, dan juga pasir Malang namun warnanya hitam teman-teman. Entah disebut apa pasirnya teman-teman. Jadi saya menggunakan dua campuran pasir itu ya agar terlihat lebih cantik saja teman-teman tampilan tanknya. Dan juga ada beberapa dekorasi kecil seperti batu koral dan juga ada batu fosil ya teman-teman. Jadi fosil kayu itu yang ada di tengah akuariumnya teman-teman. Jadi untuk mempercantik saja teman-teman tampilan dari akuariumnya. Namun beberapa hal penting ya di sini yang mau saya jelaskan itu Channa ini itu hampir membatik ya teman-teman pada bagian dorsal atasnya. Seperti yang kalian lihat ya. Jadi ada pola ya teman-teman, pola hitam yang terdapat di bagian atas atau bagian dorsalnya teman-teman. Jadi saya berharap bahwa ikan asiatica saya ini dapat berkembang lebih baik lagi teman-teman untuk memperkuat atau mempercantik bagian dorsalnya teman-teman. Jadi saya berharap sih kedepannya bakal membatik ya teman-teman. Dan seperti yang kalian lihat ya di sini itu saya tidak menggunakan media ya teman-teman seperti kaca atau partner latihan untuk ikan sananya. Jadi untuk partner latihannya itu sekat kanan dan sekat kirinya itu saya tutup teman-teman. Namun di sini yang uniknya itu ikannya itu tetap tegas ya teman-teman dan juga aktif. Jadi tegas di sini itu dalam artian barnya. Jadi barnya itu tegas teman-teman. Warna hitam pada bagian tengah badannya itu garis-garisnya itu tegas, tidak redup teman-teman. Dan juga bagian batiknya itu menurut saya masih terlihat. Sedangkan jika ikannya tidak menggunakan partner latihan atau tidak menggunakan media kaca, biasanya itu lebih ke arah murung dan juga warnanya pucat teman-teman. Namun di sini saya tidak merasakan bahwa ikan ini tuh murung atau pucat teman-teman. Jadi ikan ini kebiasaannya itu jika saya ada di depannya ya aktif teman-teman. Dia tuh aktif sekali gitu. Ya mondar-mandir kanan kiri gitu teman-teman. Dan juga dia itu menunjukkan warna barnya itu nggak redup gitu kan. Jadi itu menurut saya daya tarik sendiri untuk ikan Channa asiatica ini teman-teman. Dan untuk bagian yang uniknya lagi itu teman-teman adalah bagian white spotnya teman-teman, atau bagian dot warna putihnya teman-teman. Titik-titik di bagian tubuhnya itu menurut saya cukup rata ya teman-teman di ukuran atau usia ikan Channa asiatica ini teman-teman. Namun seperti yang kalian tahu bahwa ciri khas asiatica itu tubuhnya panjang. Namun yang harus kalian tahu juga ikan Channa ini menurut saya umurnya belum terlalu tua teman-teman. Jadi masih bisa berevolusi atau mutasi ya teman-teman dalam segi warna atau bentuknya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat juga di sini tuh ada bagian detail kecil ya yang saya itu sangat tertarik pada ikan Channa asiatica ini teman-teman. Yaitu pada bagian sirip bawah teman-teman. Coba kalian lihat ya, perhatikan baik-baik. Itu tuh kayak ada rim atau blue ya teman-teman. Ada blue, semu-semu blue atau kegerinan lah. Nah, jadi
sedikit lah terlihat teman-teman pada bagian bawahnya teman-teman, sirip bawahnya. Coba lihat teman-teman, perhatikan baik-baik. Nah di situ tuh menurut saya itu nilai tambah atau nilai plus untuk ikannya itu terlihat cantik teman-teman. Dan juga ada bagian blue atau greennya itu menyerupai gradasi pada bagian ekor belakangnya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Entah bagaimana kedepannya Channa asiatica ini bakal berevolusi atau mutasi teman-teman. Nah pada dasarnya ikan di usia seperti ini tuh biasanya cenderung cepat untuk bermutasinya. Beda halnya dengan umur atau usia yang tua ya teman-teman. Itu agak sulit untuk mutasinya. Jadi ya saya berharap sih kedepannya itu bisa gondrong ya teman-teman. Jadi bagian sirip, ekor, dorsal dan lain-lainnya itu gondrong teman-teman. Namun saya di sini itu tidak menggunakan metode serit atau sisir ya teman-teman. Menggunakan jarum. Siripnya itu disisir-sisir, saya nggak melakukan hal itu ya teman-teman. Biarkan saja untuk bagian ekor atau dorsalnya itu panjang dengan sendirinya. Walaupun panjangnya tidak maksimal, menurut saya itu tidak apa-apa teman-teman. Karena kecantikan yang alami itu menurut saya lebih indah teman-teman. Jadi seperti itu. Itu opsional aja teman-teman ya, menurut saya. Jadi jika dimainkan menggunakan tangan juga dia cukup tenang ya teman-teman. Jadi tidak kagetan gitu. Ikannya nggak kaget gitu, nggak lari atau ketakutan teman-teman. Namun di sini itu untuk mentalitasnya menurut saya kurang jadi. Jadi mentalitasnya itu masih agak ragu-ragu tuh untuk kepada tangan saya ya teman-teman. Jadi dia itu kayak agak ragu-ragu itu gitu teman-teman. Tapi dia itu nggak takut, nggak lari gitu teman-teman. Ya terkadang dia juga melakukan flaring tipis ya teman-teman pada tangan yang saya mainkan untuk ikan Channa asiaticanya teman-teman. Jadi menurut saya untuk mentalitasnya baik ya teman-teman. Dan juga untuk ikannya aktif itu juga baik sih teman-teman. Jadi ikannya aktif lah, bagus, sehat gitu teman-teman. Dan juga di sini kita bisa lihat sendiri untuk badannya itu bersih, tidak ada jamur ya teman-teman. Dan tidak ada luka sedikit pun. Jadi menurut saya ikan asiatica ini dapat berevolusi atau mutasi menjadi lebih baik lagi teman-teman untuk kedepannya. Dan untuk pemberian makan ya teman-teman. Jadi ada perbedaan ya teman-teman untuk pemberian makan ikan Channa asiatica dan juga ikan Channa maru ISA ya teman-teman. Jadi untuk pemberian makan untuk Channa asiatica ini sebenarnya makanannya sama, namun porsinya berbeda teman-teman. Untuk pemberian makan Channa asiatica itu saya itu biasanya 2 kali dalam 1 hari. Dan juga porsinya itu sedikit ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Jadi untuk 2 kali 1 hari itu menurut saya cukup ya teman-teman, asalkan rutin tiap hari. Kadang saya puasakan 1 hari dalam 1 minggu teman-teman. Itu harinya bebas, kalian bisa menggunakan hari apapun untuk ikan Channa asiaticanya itu berpuasa. Jadi saya tidak pernah menggunakan pelet dalam pemberian makan ikan Channa saya teman-teman, kecuali dalam keadaan terdesak saja teman-teman, atau menjadi alternatif ketika makanan pokoknya atau makanan utamanya itu sudah habis. Jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk penggantian airnya juga saya tidak terlalu sering ya teman-teman. Bahkan ini itu percaya atau enggak teman-teman, ini itu udah hampir 1 bulan saya tidak ganti air. Nah kenapa airnya tidak terlalu keruh teman-teman? Jadi gini teman-teman, jika kalian airnya tidak ingin keruh ya teman-teman, untuk lampunya itu jangan dinyalakan terus menerus, atau jangan dinyalakan dalam jangka waktu yang panjang, karena panasnya lampu itu ya teman-teman itu dapat menimbulkan lumut pada kaca-kacanya teman-teman, dan juga itu dapat mengkontaminasi airnya, jadi dapat mempengaruhi kejernihan airnya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan saya juga rutin untuk memberi obat tetes biru saja teman-teman, tidak menggunakan Activavin
dan juga ketapang. Jadi obat tetes biru dan juga garam setiap 1 minggu sekali. Nah, untuk penggunaan garam itu jangan terlalu sering ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan garamnya itu ditambahkan saat kalian sudah mengganti airnya teman-teman. Ya kemungkinan ini udah hampir 1 bulan tidak ganti air tapi tetap jernih. Mungkin besok ya teman-teman saya akan mengganti airnya teman-teman. Karena saya tidak ingin ikan saya itu berjamur dulu baru ganti air. Ya, jadi walaupun jernih, terkadang ada bakteri yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung ya teman-teman. Jadi kita harus mengganti airnya untuk mencegah terjadinya jamur pada ikan cananya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman untuk perawatannya. Mungkin pembahasannya sampai di sini saja ya teman-teman. Untuk pembahasan atau review cana asiaticanya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman atas kekurangan bahasa atau tutur kata yang sulit dimengerti oleh kalian. Karena di sini pun saya masih belajar ya teman-teman. Belajar untuk apa teman-teman? Jadi saya itu di sini masih belajar untuk menyampaikan sesuatu, atau saya masih belajar dalam memprogres ikan cana asiatica ini. Jadi mungkin saya akhiri saja videonya teman-teman sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa kalian subscribe dan juga like videonya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru ke depannya, terutama mengenai ikan cana ini teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.